Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8 bertemu lagi di pelajaran 8B dan SIP. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih yang kemarin sudah mengerjakan soal ulangan dan soal latihan. Kita masuk di materi baru, di bab baru tentang komunikasi secara persuasif. Jadi tentang teks persuasif tersebut. Silakan kalian simak materinya supaya kalian paham. Nah, KD di sini sebelum saya menjelaskan materi KD di sini 3.13 mengidentifikasi jenis ajakan, arahan, pertimbangan. Ini KD-nya kompetensi dasarnya, terus menyimpulkan isi saran, ajakan, pertimbangan, hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasif. Nah, tujuan pembelajaran kita siswa mampu pengetahuan tentang pengertian teks persuasif, isi teks persuasif, mencermati ajakan, kemudian menjelaskan langkah-langkah, terus menyimpulkan cara penyajian teks persuasif. Kalian bisa lihat kedua gambar di berikut ini. Yang pertama tumpukan sampah, yang kedua itu ada lingkungan yang bersih. Nah, mungkin kalian pingin melihat gambar atau situasinya itu pasti seperti gambar yang kedua, yang lingkungan bersih. Nah, pasti nggak mau kan di banyak tumpukan sampah, pasti akan banjir lah segala macam. Nah, kalian pasti memilih lingkungan yang bersih. Nah, dari lingkungan yang bersih ini pasti ada kalimat persuasif. Nah, maksud dari persuasif di sini adalah ajakan untuk supaya tidak dengan tumpukan-tumpukan sampah tersebut dan menjadi lingkungan seperti ini nih, seperti ini. Nah, itu bagian dari teks persuasif tersebut. Pasti nggak mau dengan tumpukan sampah. Nah, bagaimana caranya biar supaya kampung kita atau wilayah kita itu bersih dari sampah? Nah, itu adanya teks di teks persuasif tersebut. Nah, kalian bisa lihat di teks persuasif di sini. Teks yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan atau memengaruhi orang lain agar ikut melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar di sini, kalau kalian mau gambarnya yang bersih, berarti kalian harus memengaruhi orang supaya orang tersebut bisa kerja bakti, bisa tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadilah kampung yang bersih tanpa sampah. Nah, itulah teks persuasif tersebut. Dia ajakan seseorang untuk melakukan atau memengaruhi orang lain untuk demi kebaikannya. Tadi kalau kalian milih yang tidak ada sampah, berarti kalian harus mengajak orang-orang untuk tidak membuang sampah. Itu teks persuasif. Nah, tujuan teks persuasif di sini untuk memengaruhi pembaca supaya pembaca itu percaya dan melakukan apa yang ditulis disampaikan penulis. Jadi kalau misalnya penulis menulis tentang sampah, berarti pembaca tuh harus kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu dan yang akan dilakukan oleh si pembaca tersebut. Nah, ciri-cirinya alasan yang kuat disertai bukti. Kayak tadi, jangan sampai buang sampah sembarangan, pasti karena banjir ya kan. Nah, terus memuat kalimat ayo misalnya. Ayo, marilah kita buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Terus sebisa mungkin menghindari konflik pertentangan untuk meyakinkan pembaca. Nah, mencermati ajakan dalam teks persuasif yang pertama itu anjuran. Meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap. Ayo, mari, segera, cepatlah harus. Terus arahan untuk melakukan sesuatu, himbauan, lakukanlah, berdirilah, suarakanlah. Terus 4 larangan, jangan, hindari, jauhi. Nah, ini adalah ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Persuasi atau persuasif itu sama ya. Nah, kemudian adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan. Nah, yang pertama kalian baca dulu tuh teksnya. Kemudian catat bagian yang penting yang berbentuk misalnya ada ajakan ya, ayolah, marilah. Nah, baru kalian buat simpulannya. Nah, terus yang keempat, bacalah kembali keseluruhan isi yang penuh konsentrasi, terus yakinkan bahwa simpulanmu memiliki hubungan logis yang bagiannya sangat penting. Nah, kalian bisa lihat di sini ada teks, ada 2 teks. Nah, ini yang dinamakan teks persuasi atau persuasif. Yang pertama, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia.
mengangkat derajat manusia. Nah, di sini ada kata, oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu. Nah, berarti ajakan dong setinggi mungkin menyebarkan manfaat bagi seluruh dunia. Tuntutlah ilmu, jadikanlah perilaku orang yang berilmu memiliki pandangan yang lebih maju ke depan. Nah, yang kedua di sini adalah mari sukseskan pemilu. Jadi kita harus memilih pemimpin, jangan sampai golput. Nah, itu adalah ajakan-ajakan. Nah, ini yang dinamakan teks persuasi. Ada juga di sini contohnya manfaat air putih. Nah, manfaat air putih di sini dilihat tidak sedikit orang malas minum air putih. Minum air putih juga, padahal mencukupi konsumsi air putih memberikan manfaat. Banyak kan manfaatnya, bisa ketebalan tubuh, terus bagai peluruh racun, menjadi pelumas. Nah, ini adalah bagian-bagian dari teks persuasi. Nah, persuasinya yang mana? Itulah kegunaan. Para ilmuwan telah mengatakan bahwa kehilangan cairan muncul dampak kurangnya air putih, ya kan, sebaiknya. Nah, terus di situ untuk itu kegunaan dari mengkonsumsi air. Ayo banyak mengkonsumsi air putih agar kita saatnya berubah menjadi kebiasaan jelek menjadi kebiasaan untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, itu maksud dari teks persuasi. Dia menjelaskan dulu tentang air putih itu, dan itu logis, dan itu secara ada buktinya. Nah, baru dia mengakukan ajakan, ayo banyak minum air putih. Nah, sama kayak yang tadi tentang pendidikan dengan tentang pemilu. Nah, mencermati maksud penulisan teks persuasi di sini mendorong agar seseorang itu mengikuti keinginan penulis. Kayak tadi pendidikan kan, tadi tentang pendidikan. Nah, gimana supaya si pembaca itu mengikuti kata-kata Nah, terus yang kedua tadi pemilu. Pemilu, bagaimana orang bisa memilih supaya tidak golput. Nah, itulah alasannya kenapa maksud dari penulis teks persuasi, supaya orang mengikuti keinginan dari si penulis, karena itu merupakan ada alasan-alasannya. Nah, menyimpulkan isi teks persuasi. Yang pertama, pengembangan pertentangan. Yang kedua, contoh. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini sama nih. Narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda. Bisa kalian baca di situ, perlu adanya untuk menyadarkan anak-anak kita tentang narkoba. Ya kan, atau pertentangannya menganggap narkoba itu keren, ya kan? Pasti kan ada yang tidak setuju dengan narkoba, ada yang setuju. Nah, itu pertentangannya tuh. Nah, di sini contohnya seperti narkoba itu nggak keren, kalau narkoba itu primitif. Keren itu prestasi, bukan sakau sampai mati. Nah, mari galakan. Nah, itu dia berarti teks persuasi tentang narkoba tersebut. Kemudian teks kedua di sini tadi kan pertama itu pertentangan tentang sertakan bukti kalimat pertentangannya. Terus yang kedua di sini adalah sertakan bukti contohnya. Di sini ada kan macam-macam contoh dari narkoba, ada ganja. Nah, terus masing efeknya berbeda, namun obat-obatannya. Nah, mengonsumsi marilah kita bersama-sama keluarga kita ancam narkoba. Dari ancaman narkoba bekali mereka. Nah, itu persuasi. Nah, persamaan dari persuasi dan eksposisi. Yang pertama itu adalah teks persuasi itu mengajak, eksposisi memberitahukan informasi. Kalau persuasi itu ada bujukan dan alasannya mendukung. Nah, sedangkan eksposisi dia hanya memberikan informasi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini materi kedua, materi bab 2 tentang teks persuasi. Jadi intinya persuasi itu merupakan ajakan. Nah, dari ajakan itu ajakan yang logis, yang masuk akal. Tadi contohnya ada air putih, berarti kita banyak manfaat tuh minum air putih. Nah, ajakannya untuk meminum air putih. Terus ada juga ajakan tentang sukseskan pemilu, jadi supaya kita tidak golput. Jadi ada kata-kata ayo, marilah, janganlah. Nah, itu kan berarti dia mengajak si penulis untuk melakukan apa yang pembaca ajak bujuk gitu. Nah, itu namanya teks persuasi. Oke, sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan kalian japri saya. Kalau tidak, silakan kalian catat bagian-bagian yang penting, kemudian nanti bisa kirim melalui Google Form. Nanti saya siapkan Google Form-nya, kalian upload di situ ya untuk catatan-catatannya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.